Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dengan NIM H712199031 akan menjelaskan tentang amfibi. Secara singkat, amfibi atau amfibia dapat diartikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah dingin atau poikiloterm, berkaki 4, tetrapoda, dan hidup di dua alam, yaitu di air dan daratan. Kata amfibia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ampi yang berarti rangkap dan bios yang berarti kehidupan. Umumnya, seekor amfibi bertelur dan menempatkan telurnya di dalam air atau di tempat yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Setelah menetas dan menjadi larva atau berudu, amfibi hidup di air atau tempat basah dan bernafas dengan menggunakan insang. Setelah beberapa waktu, berudu mengalami metamorfosis atau berubah bentuk menjadi hewan dewasa yang hidup di daratan atau tempat yang lebih kering dan bernafas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri amfibi: 1. Penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. 2. Termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterm. 3. Amfibi mengalami metamorfosis sempurna. 4. Hewan berkaki 4 atau tetrapoda dengan alat geraknya berupa dua pasang kaki. Kaki amfibi memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya. Kaki ini berfungsi juga untuk melompat dan berenang. 5. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. 6. Alat pernafasan amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis berbeda. Saat masih larva atau berudu, alat pernafasannya berupa insang. Namun setelah dewasa, bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit dan hidung amfibi mempunyai katup yang berfungsi mencegah air tersedotnya masuk ke dalam tubuh ketika menyelam. 8. Mata amfibi memiliki selaput tambahan yang disebut membrana nictitans. 9. Amfibi berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan eksternal, yaitu betina melepaskan telurnya, kemudian dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya. Selanjutnya dari amfibi, pertama ordo Anura. Istilah Anura memiliki arti tidak mempunyai ekor, yang artinya spesies dari ordo ini memiliki ciri umum yang tidak memiliki ekor. Ciri lainnya yaitu kepala yang bersatu dengan badan, sehingga spesies dari ordo ini memiliki kaki yang lebih besar dan panjang yang fungsinya untuk melompat dan memanjat. Spesies dari ordo Anura umumnya melakukan fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induk. Contoh spesies dari ordo ini yaitu katak dan kodok. Nah, walaupun bentuk dari katak dan kodok itu sama, tapi kedua spesies ini memiliki perbedaan. Katak memiliki kulit yang halus dan lembab. Katak memiliki paru-paru untuk bernafas. Katak juga dapat menggunakan kulitnya untuk bernafas. Perbedaan lainnya yaitu katak memiliki mata yang menonjol dan dapat ditarik ke dalam. Katak juga lebih banyak menghabiskan waktunya di air. Contohnya yaitu Rana esculenta. Nah, sedangkan saudaranya, kodok, memiliki kulit yang kasar, berkutil, serta kering, sehingga mampu hidup di daerah yang kering. Kaki belakang kodok juga lebih pendek dari katak, sehingga kodok lebih banyak menggunakan kakinya untuk berjalan. Yang kedua ada ordo Caudata. Istilah caudet berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti ekor. Spesies dari ordo ini hampir semuanya memiliki ekor. Spesies dari ordo Caudetes memiliki ekor yang sama, hampir panjang dengan tubuhnya, bahkan beberapa spesies memiliki ekor yang melebihi panjang tubuhnya. Contohnya yaitu Eodipina. Ekor yang berkembang dengan baik memungkinkan bagi ordo ini untuk berenang dengan baik pula. Berbeda dengan Anura, Caudata memiliki 4 buah kaki yang berfungsi untuk berjalan. Spesies dari ordo ini memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Bahkan salah satu spesies dari ordo ini memiliki ukuran mencapai 1,8 meter dan merupakan amfibi terbesar. Contoh spesies dari ordo ini yaitu salamander. Yang ketiga ada ordo Gymnoponia.
Menurut para ahli, ordo Gymnopia atau Sesilia dicirikan dengan bentuk tubuh memanjang mirip cacing dan kebanyakan ditemukan di daerah Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Selatan. Bentuk tubuh dari ordo ini berbeda dengan jenis amfibi lainnya. Sesilia memiliki bentuk tubuh mirip dengan belut atau cacing tanah. Sesilia hidup di bawah air dan di air memiliki tengkorak yang kuat, sehingga memungkinkan ordo spesies ini untuk menggali hingga jauh ke dalam tanah. Karena Sesilia lebih banyak menghabiskan waktu di bawah tanah, sehingga hewan ini jarang terlihat oleh manusia. Sesilia juga memiliki mata yang hampir tidak berfungsi yang bentuknya seperti titik di kepala. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mekanisme peredaran darah ganda pada amfibi? 2. Benarkah katak berbahaya karena air seninya dapat menyebabkan kebutaan? Alasannya. 3. Sebutkan subordo dari ordo Anura beserta contoh pada masing-masing subordonya. 4. Keberadaan katak sudah mengarah ke kepunahan. Apa yang menyebabkan populasinya menurun dan apa saja spesies katak yang hampir punah? 5. Di dalam mata amfibi terdapat membran nikitans. Apa fungsi membran tersebut ketika di darat dan di air? Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.